Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua pelajar di kota Pematang Siantar jadi korban perampasan telepon genggam. Pelaku mengaku sebagai anggota BNN. Kloter pertama jemaah haji asal Sumatera Utara akan berangkat pada 11 Juni. Seorang pemuda di kota Medan menyulap limbah stik es krim dan tusuk sate menjadi miniatur unik. Kloter pertama jemaah haji asal Sumatera Utara dijadwalkan akan berangkat pada tanggal 11 Juni mendatang. Setiap peserta haji wajib melakukan pemeriksaan PCR dan telah mendapatkan minimal 2 dosis vaksin COVID-19. Ya. Kemudian penyakit-penyakit Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 ini mendapat kuota sebanyak 3.777 calon haji yang dibagi dalam 10 kelompok terbang atau kloter. Jemaah haji akan berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Kuala Namu mulai tanggal 11 Juni hingga 21 Juni mendatang. Seluruh jemaah haji merupakan daftar jemaah tahun 2020 yang tertunda berangkat akibat pandemi COVID-19. Selain persyaratan umum yang harus diikuti para calon haji, terdapat beberapa tambahan syarat seperti pemeriksaan PCR dan telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 minimal 2 dosis dan berusia di bawah 65 tahun. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Ansori Siregar mengatakan kendala utama para calon jemaah haji adalah pada pencapaian vaksinasi COVID-19 yang baru mencapai 75% dan vaksin meningitis pada angka yang lebih rendah yaitu hanya 50%. Ini bagaimana persiapan hajinya yang sudah dipersyaratkan oleh Arab Saudi yaitu umur 65 tahun sekaligus juga sudah dosis 2 vaksin ya. Kemudian juga PCR, di mana tadi kita sebutkan juga tadi di sini PCR-nya itu dilakukan di kabupaten kota, di Pemda-Pemda, sehingga ke sini waktunya itu tinggal sehari atau berapa jam gitu ya. Tidak lama di sini, ada sehari atau 2 hari. Gitu. Jadi tidak perlu lagi dilakukan PCR di lokasi asrama haji karena sudah cukup yang dari karena dia dari sana mempersyaratkan 72 jam kan. Kloter pertama jemaah haji dijadwalkan akan masuk asrama haji pada tanggal 10 Juni mendatang. Setiap kloter terdiri dari 393 orang, termasuk diantaranya 4 orang petugas. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Rumah Potong Hewan atau RPH Kota Medan menjamin hewan yang dipotong bebas dari penyakit mulut dan kuku. Pasalnya, sebelum hewan dipotong dilakukan pemeriksaan kesehatan yang ketat. Mengantisipasi merebaknya penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi, rumah pemotongan hewan di Kota Medan telah mempersiapkan diri sesuai ketentuan yang ada. Rumah Potong Hewan atau RPH Kota Medan melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap setiap hewan yang masuk dan akan dipotong. Sehingga daging sapi yang dipasarkan ke seluruh pasar tradisional, khususnya di wilayah Medan dan Deli Serdang, benar-benar terjamin kualitasnya dan kesehatannya. Selain menunjukkan surat kesehatan dari dinas terkait, sapi yang akan dipotong juga akan kembali menjalani pemeriksaan kesehatan di RPH, hingga benar-benar dinyatakan layak untuk dipotong dan dagingnya layak dipasarkan. Untuk penyakit mulut dan kuku sampai saat ini di RPH belum kita ketemukan. OP yang ketat di RPH ini ya, dimulai dari masuknya hewan ke RPH itu di security akan kita minta yang namanya SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Kemudian setelah itu ada, barulah dimasukkan ke kandang. Setelah di kandang itu petugas kesehatan kita akan memeriksa. RPH akan berkoordinasi dengan pemerintah kota jika dalam pemeriksaan yang dilakukan ditemukan sapi yang akan dipotong terserang penyakit, maka akan diupayakan sapi tersebut segera mendapatkan obat atau multivitamin untuk mencegah penyebaran penyakit. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.
Sejumlah orangutan di lokasi wisata Bukit Lawang, Kabupaten Langkat terlihat memakan sampah yang ada di sekitarnya. Fenomena makan sampah dikhawatirkan berpotensi menimbulkan penyakit dan membahayakan kelestarian orangutan. Rekaman video amatir ini memperlihatkan orangutan Sumatera atau Pungo Abeli bersama anaknya mencari makanan di tumpukan sampah yang ada di Bukit Lawang, kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat pada 22 Mei lalu. Orangutan tersebut tampak memakan kulit pisang yang telah membusuk, serta mencoba makan kemasan plastik. Lokasi tempat sampah itu berada tidak jauh dari lokasi homestay dan jalur jungle trekking yang biasa dilalui oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara di Bukit Lawang. Orangutan merupakan satwa dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Menurut aktivis lingkungan dan pendiri Yayasan Orangutan Sumatera Lestari, Orangutan Informasi Center, pihaknya sangat menyayangkan kasus orangutan makan sampah dan sisa makanan di lokasi wisata Bukit Lawang. Sayangkan, tetapi saya di sini juga melihat bahwa reaksi dan juga respon dari pihak Balai Besar Taman Nasional cukup cepat untuk mengantisipasi terjadinya kembali orangutan mengambil sampah di tempat wisata di Bukit Lawang. Cukup cepat reaksi dan responnya sehingga bisa melakukan komunikasi dengan pihak pengelola hotel untuk menertibkan kebersihan hotelnya sehingga tidak menjadi pengundang satwa orangutan untuk mengorek-ngorek sampah untuk menjadi sumber pakannya. Walaupun sebenarnya orangutan tidaklah suka dengan sampah-sampah, tapi itu bisa menjadi daya tarik untuk mengorek-ngorek, mungkin melihat ada peluang ada makanan sehingga itu bisa menimbulkan dampak yang negatif tentunya bagi kesehatan orangutan. Sementara Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser menyatakan telah mendatangi pemilik homestay, lokasi di mana orangutan memakan sampah dan pemilik homestay membersihkan tumpukan sampah yang ada. Sisa dari kelapa muda, terus kulit pisang yang ini sangat menarik bagi orangutan. Ini kita tidak inginkan terjadi dan serta-merta kita datangi ibu ini untuk memberi penyedertahuan tentang resiko-resiko dari adanya kontak tidak langsung atau langsung dari aktivitas manusia terhadap orangutan. Sampah dan sisa makanan yang menumpuk itu ternyata menarik perhatian induk orangutan yang bernama Pesek dan anaknya. Ia turun menikmati sisa makanan sampah. Pesek dikenal sebagai orangutan yang biasa berkeliaran di sekitar homestay. Dengan adanya insiden ini, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser meminta para pengelola wisata berperan aktif menjaga kebersihan karena berpengaruh kepada interaksi habitat orangutan di wilayah itu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Seorang pemuda di Kota Medan menyulap limbah stik es krim dan tusuk sate menjadi miniatur unik. Bahkan untuk menularkan keterampilannya, ia membuka pelatihan gratis bagi anak sekolah dan warga sekitar. Rumah Kreatif Medan atau Rumah Ketam ini berada di bangunan sederhana di Kelurahan Pasar 3, Tegalrejo, Medan Perjuangan. Siapa sangka di bangunan yang terbuat dari papan ini menjadi tempat Eko Prayetno menciptakan miniatur-miniatur unik berbahan dasar barang bekas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk pembuatan miniatur yang ditekuni, pemuda jebolan sebuah perusahaan swasta ini memanfaatkan limbah stik es krim dan tusuk sate dari tumpukan sampah di kotanya. Setelah terkumpul dan dibersihkan, stik dan tusuk sate tersebut kemudian disusun dan direkatkan satu sama lain menggunakan lem kayu, mengikuti pola dan konstruksi yang telah direncanakan. Hasilnya seperti menara PDAM Kota Medan yang ikonik, ekskavator, hingga becak dayung. Namun tidak jarang miniatur dibuat berdasar keinginan pemesan yang dijadikan buah tangan atau kenang-kenangan.
Agar miniatur berbahan limbah ini makin dicintai masyarakat, pada tahun 2018 lalu, Eko membuka kelas secara gratis untuk menularkan keterampilannya kepada anak-anak di sekitar rumahnya. Selain itu, Eko berharap anak-anak yang mengikuti kelasnya dapat mandiri, setidaknya dapat menambah uang saku dari keterampilan yang dimiliki. Semua dari bentuk banyak, perahu, mobil, motor, kapal laut ya, terus pesawat juga. Kita semua kita buat. Harga yang paling pertama kali saya jual harga itu awal 25.000. Sama saya inilah ingin coba cantik nggak, punya harga nggak yang barang yang saya jual gitu kan. Ternyata teman mau bayar 25, malah dibayar 50.000 gitu. Enggak 25.000, padahal saya kasih harga 25.000. Tapi harga sama ini variasi ya. Ada yang 2,5, 250.000, ada 300. Seperti ini kita jual ke corporate ini 500.000. Nggak mahal loh. Nah, semuanya 500.000 sebagai cenderamata ya. Untuk memasarkan miniatur buatannya, Eko memanfaatkan penyelenggaraan pameran dan pagelaran seni, serta melalui media sosial. Harga sebuah miniatur bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga jutaan rupiah, tergantung rumitnya pembuatan miniatur dan keinginan pemesan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Freddy Cahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.